Oke, ketemu lagi bersama saya Miftah. Jadi untuk materi kali ini berupa video pembelajaran yaitu tentang inheritance and polymorphism. Jadi dua materi ini sebenarnya sudah diajarkan pada waktu pelajaran OOP ya, Object Oriented Programming. Tapi kita ulas sebentar, mungkin ada yang lupa atau ada yang masih ingat seperti itu, atau emang nggak tahu. Nah, mari kita bahas sedikit aja cuplikannya. Kita masuk ke inheritance dulu. Jadi tolong ingat-ingat kembali ingatan kalian ya. Jadi apa sih inheritance itu? Nah, inheritance ini seperti sebuah hubungan ya, relationship. Relationship ini kan juga ada di database ya, sama seperti itu hubungan. Tapi kalau di OOP ini, Object Oriented Programming, itu adalah sebuah relationship dari parent dan child, orang tua dan anak. Orang tua ini akan mewariskan sebuah gen ke anaknya. Seperti itu logiknya ya. Jadi orang tua setidaknya akan mewariskan gen-gennya seperti itu. Nah, kalau misalkan nggak ada gen-gen yang terwariskan, itu berarti bukan orang tua atau anak yang tertukar seperti itu. Nah, kalau di sini biasanya parent itu akan mewarisi properties yang ada di parent ke anaknya. Gitu ya. Jadi tidak hanya properties, metodenya juga akan diwariskan seperti itu. Jadi misalkan properties itu, misalkan kalau orang tua, misalkan kalau orang-orang bule sana itu biasanya rambutnya putih. Nah, kemudian anaknya itu bukan pasti sih, kemungkinan besar akan mewariskan rambut putih seperti itu. Tapi anaknya juga bisa mengganti warna rambutnya. Misalkan dicat menjadi hitam, orange, merah, seperti itu ya. Jadi biasanya kalau di pelajaran OOP, Object Oriented Programming, atau OOP itu berada di dalam materi mata kuliah, itu biasanya penyebutan parent ini adalah sebuah base class dan derive-nya itu adalah sebuah child. Ingat ya, base class adalah parent, derive-nya adalah child. Boleh nyebut parent child atau base atau derived boleh. Atau boleh juga superclass dan subclass. Tapi kalau di kita pakai yang base sama derive-nya seperti itu. Nah, terus di sini ada sebuah contoh person, dia ada anak student sama lecturer. Terus yang mana yang base, mana yang derive? 5, 4, 3, 2, 1. Nah, jadi base-nya itu sudah pasti person. Di dalam person ini dia akan mewariskan apa-apa atribut-atribut dan properties atau metode ke dalam student dan lecturer. Seperti itu ya. Jadi student dan lecturer ini akan mendapatkan gen dari person. Contohnya, nah seperti ini. Jadi misalkan ada atribut di person ini, ada name, email. Terus kemudian dia mengenkapsulasi name dan email ini menjadi metode setter dan getter ya. Jadi set name, terus dengan parameternya name, tipenya string, terus get name, returnnya string, dan set email, get email sama, tipenya string. Dan ada penambahan satu metode baru yaitu add details. Dan ini itu berisi dua parameter yaitu name dan email, sama-sama string dan mengembalikan nilai string. Oke. Nah, terus kemudian akan mewariskan ke lecturer, pengajar, dan student mahasiswa. Di lecturer ini dia punya atribut atau member, NPK, dan salary. Terus sama di encapsulate jadi setter, set NPK, get NPK, set salary, get salary, add details. Sama.
Terus juga di student dia nggak punya NPK tapi punya NRP. Terus dia juga nggak punya gaji, akan tetapi dia punya IPK. Terus dibuatlah metode setGet-nya, jadi set NRP, get NRP, ini salah, ini NRP ya. Terus set IPK dan get IPK dan add details seperti itu, name string dan email string. Oke, ini typo, ini harusnya NRP seperti itu ya. Terus dilanjut, nah di keyword ini, keyword dari inheritance itu adalah extends. Oke, nah wajib hukumnya menginsertkan word extends ke dalam sebuah kelas jika dia mau diturunkan oleh sebuah parent, sebuah base-nya. Seperti itu. Misalkan di sini ada seperti tadi ya, class person. Terus kemudian kita buat lagi class lecturer yang akan mengextend person. Seperti itu ya. Jadi semua atribut yang ada di person akan diwariskan ke lecturer. Seperti itu ya. Kalau di contohnya ini dia akan mewariskan name sama email. Seperti itu. Jadi di class person ini, di class lecturer ini dia nggak, secara tidak langsung dia tidak akan menuliskan kode name dan email. Dia bisa memanggil name email ini langsung karena diwariskan dari person. Seperti itu. Makanya di sini di lecture sama student ini nggak ada name sama email karena si person ini sudah punya, ibunya sudah punya, bapaknya sudah punya. Kita nggak perlu lagi menginsertkan ke lecture dan student lagi, menuliskan kembali maksudnya ya, name dan email. Cukup kita panggil aja. Oke, kita akan langsung ke implementasinya. Jadi kita akan membuat sebuah 3 class, yaitu person sebagai base class-nya, kemudian lecturer dan student itu adalah derive class-nya. Oke, base ibu, derive-nya anak. Jadi kita akan bikin sebuah project baru dengan nama inheritance example. Oke, kemudian kalau kalian centang pada waktu create new project Java application, terus di bawah sendiri itu ada create main class. Nah, jika kalian centang itu akan secara otomatis meng-create sebuah file baru dengan nama inheritance example. Oke, jika kalian klik itu maka tidak perlu melakukan ini. Jika tidak mencentang create main class-nya, jadi kalian harus create class baru manual dengan nama inheritance example. Dengan cara seperti ini ya, kalian klik new package-nya, new Java class dengan nama inheritance example. Seperti itu. Nah, terus kemudian setelah kalian bikin sebuah main class-nya yang untuk pertama kali running akan ke implement inheritance example, Nah, kemudian untuk meng-create ibunya, orang tuanya, kita harus meng-create class baru dengan nama person. Oke. Kemudian kalian create membernya, atributnya dengan tipe string, 2 string yaitu name dan email ini ya. Terus kemudian kalian create juga propertiesnya ini ya, setGet-nya ya, enkapsulasinya juga ya. Terus kemudian silakan kalian create default dan konstruktor yang berparameter. Kalau defaultnya ini kita akan mengisi default name-nya yaitu Miftah, emailnya ini. Kemudian kita isi parameternya seperti ini. Oke, jadi kalau defaultnya pasti pertama kali kalau dia memanggil class-nya ini, kalau nggak pakai parameter pasti akan menuju ke defaultnya ini, default constructor-nya ini. Oke. Terus kemudian setelah kalian create setGet dan metodenya default constructor-nya, kita create sebuah metode baru dengan nama addDetails. Oke. Parameternya hampir sama dengan parameter yang konstruktor ini. Jadi string name dan string email. Returnnya seperti ini. Silakan kalian tulis ya.
Oke. Terus kemudian kalian bikin kelas baru dengan nama lecturer. Nah, ini kita akan mengimplementasikannya di sini. Jadi lecturer kan mempunyai orang tua yaitu person. Kita tambahkan extensnya di sini. Nah, kemudian lecturer ini itu kan punya keunikan. Oke, anak itu pasti unik. Entah itu gennya yang tadi saya bilang rambutnya putih tiba-tiba jadi merah, bisa seperti itu. Oke. Terus bisa juga ini punya keunikan yaitu member yang tidak ada di person juga bisa, yaitu NPK dan salary. Silakan kalian tambahkan public int tipenya integer, yang salary-nya ini float karena ada koma. Ingat ya, tipe data itu ada integer, string dan float. Silakan kalian ingat-ingat kembali algoritma pemrogramannya. Terus kemudian kita insertkan sebuah metode defaultnya ini, kita kasih super. Terus next slide akan saya jelaskan apa itu super. Terus kemudian insertkan lagi konstruktor yang berparameter, tapi parameternya ada string name, string email, in npk sama float salary. Tulis seperti ini, nanti saya jelaskan apa itu super. Terus kemudian set npk sama set salary-nya. Terus kemudian create propertiesnya, set get-nya. Itu biasa ya. Nah, terus di sini silakan kalian add. Ini sudah tadi, ternyata sudah ada. Kalau belum kalian add, silakan add parameter default sama parameter konstruktornya. Nah, di sini ada super. Super ini adalah ini ya, use for calling the constructor from base class. Jadi super ini akan memanggil konstruktor defaultnya. Konstruktor default. Default kalau nggak ada parameternya. Kalau di sini ada parameter berarti konstruktor lecturer ini yang berparameter akan memanggil konstruktor parameter di person. Seperti itu. Oke. Silakan kalian coding seperti ini. Nah, terus kemudian di inheritance example-nya itu tuliskan seperti ini untuk membuktikan bahwa kita sudah mengimplementasikan sebuah keluarga yang mempunyai orang tua dan anak. Ini misalkan base class-nya seperti ini, kita bikin di metode min. Ingat ya, metode min di kelas inheritance example. Kemudian kita create pembangunan objek baru person P sama dengan new person. Oke, kemudian objek ini akan melakukan apa sih? Nah, objek ini akan memanggil p.getName, akan memanggil p itu mewakili person, akan memanggil getName dan getEmail. Kemudian kita akan membuat sebuah drive-nya, yaitu sebuah lecturer. Kita bikin objek baru L, nggak boleh sama p-nya, sama dengan new lecturer dengan konstruktor yang berparameter Ahmad, Nuriply, ini 4 IPK dan salary. Terus kita printnya menggunakan sistem .out.println. Kemudian hasilnya seperti ini. The name is, the email is. Nah, ini the name is Miftah itu berasal dari personnya. Jadi tadi default konstruktornya person itu adalah Miftah dengan email ahmadmiftahstaff.ubaya.ac.id. Seperti itu ya. Sama hasilnya seperti ini. Terus kemudian namanya ganti menjadi Ahmad. Karena lecture ini akan diganti. Seperti itu. Padahal akan diganti Ahmad dan Nuriply, ini hasilnya ya. Ahmad dan Nuriply akan tetapi di
anaknya ini di drive class-nya ini kan nggak ada metode get name sama get email, yang ada get NPK dan salary seperti ini ya. Nah, apakah ada di sini member properties name sama email? Nggak ada kan? Nah, itu fungsinya inheritance. Jadi kita bisa mendapatkan member dan propertiesnya secara gratis jika itu tipenya public. Jadi kita tanpa menuliskan coding name dan email, kita bisa memakainya. Padahal kita nggak punya, di lecturernya nggak punya name dan email. Akan tetapi di person punya name email diwariskan ke lecturer, akhirnya mendapatkanlah name dan email. Seperti itu. Dan set get-nya juga bisa dipakai semua. Ini implementasi inheritance. Dan nanti di akhir nanti akan saya tunjukkan codingnya dan akan saya jelaskan sedikit-sedikit seperti itu. Hasilnya ini jadinya Ahmad no reply, NPK-nya 4, salary-nya 50.000. Sesuai ini ya. Oke. Terus kemudian kita akan belajar masalah polimorfisme biasanya. Nah, kita ulik lagi lah logika kita, otak kita. Ingat-ingat kembali apa itu polimorfism. Nah, ini adalah sebuah konsep ketika base class-nya mengizinkan metode-metodenya itu ke derive class-nya. Seperti itu. Hampir sama dengan inheritance, tapi nanti ada sedikit perbedaan. Jadi, drive class-nya ini dapat mengupdate implementasi dari base class-nya berdasarkan karakteristiknya. Jadi, misalkan ada metode salary. Nah, nanti misalkan di person ada salary, di lecture juga ada salary. Nah, di salary person ini misalkan 10.000 di return. Akan tetapi pada waktu masuk ke lecture dia bisa mengganti sesuai dengan karakteristiknya. Seperti itu. Jadi misalkan awalnya 10.000 bisa ganti 50.000 kalau di lecturer. Nah, ini metode yang mempunyai tipe sama, nama sama, dan parameter sama. In base dan derive class-nya kita namakan method overriding. Oke, jadi kalau kita nanti di NetBeans, kalau kalian lihat NetBeans sebelah kiri itu ada tombol seru. Nah, itu tombol icon seru. Nah, itu akan menunjukkan bahwa kelas ini adalah override. Nanti saya tunjukkan di NetBeans. Nah, kita masuk lagi ke polymorphism. Jadi misalkan kita ada class animal dengan nama Lazy. Kemudian si Lazy ini akan dipakai, kelas Lazy ini akan dipakai untuk kelas dog, cat, dan elephant. Seperti itu. Biasanya kita memakainya itu dog sama dengan new dog. Akan tetapi kita bisa memakai Lazy ini, kelas Lazy ini sebagai sebuah objek, perantara objeknya. Jadi ada Lazy sampai ada new dog, Lazy new cat, Lazy new elephant. Seperti itu. Nah, kita masih menggunakan studi case study yang sebelumnya yaitu person ya. Jadi kita akan menambahkan satu metode untuk menampilkan detail dari class. Metodenya ini harus sama dengan metode add details di base class-nya. Oke? Nah, kemudian add details ini juga ditambahkan di drive class-nya untuk mengoverride, untuk menumpuk istilahnya lah base class-nya. Seperti itu. Nah, silakan di kelas lecture-nya itu kalian tambahkan add details seperti ini, return lecture with name bla bla bla, get name dan get email. Oke. Nah, ini namanya override method. Seperti itu ya. Karena apa? Karena override method, karena di person sudah ada add details. Akan tetapi kita override, kita tumpuk
di lecture. Pasti setiap kelas itu kemungkinan mempunyai suatu karakteristik yang beda, keunikan tersendiri. Oke. Nah, kemudian kita bandingkan antara person dan lecture. Nah, kalau di person itu detailsnya seperti ini. Langsung nama return name and email. Kalau ini ada lecturer with name and email. Seperti itu. Nah, kita akan mengetes juga. Jadi silakan kalian tambahkan di inheritance example-nya itu ini untuk mentesting base class-nya. String detail sama dengan P. P ini adalah objek dari person. Itu kita akan memanggil add_details, metode add_details dan mengisikan person @staff.ubaya.acid. Testing ya. Nah, kemudian kita testing lagi polimorfismenya ini ke dalam drive class-nya. Yaitu, nah ini bedanya. Kalau di inheritance, dia pasti person-nya ini langsung kalian ganti class lecturer. Nah, kayak ini ya. L sama dengan new lecturer. Ini inheritance. Kalau polimorfisme, dia bisa memakai class-nya langsung person PL sama dengan new lecturer. Terus kita isikan string detailnya. Kan kita sudah membuat variabel dengan string, kita tinggal pakainya tumpuk aja. Detail sama dengan pl.add_details dengan seperti ini, parameter seperti ini. Oke. Nah, hasilnya apa? Hasilnya pasti seperti ini. Nah, ini di bawah ya. Name person, name-nya person and email person staff Ubaya ACID. Nah, ini yang pertama. Testing the base class-nya. Kemudian yang dua, harusnya kalau nggak pakai polimorfisme pasti sama hasilnya. Pasti name poly and email poly staff ubaya.acid. Nah, karena kita sudah memakai kelas lecturer yang mempunyai keunikan sendiri di details-nya, maka hasilnya adalah ada tambahan lecturer with name poly and email poly staff ubaya.acid. Seperti itu. Itu namanya polimorfisme. Jadi mengoverride, menumpuk kelas yang sudah ada. Oke, kita akan lanjut. Kita akan saya tunjukkan codingnya ya. Oke, ini adalah NetBeans. Jadi silakan lihat sebelah kiri dulu. Jadi dia ada project inheritance example, ada package inheritance example, ada class inheritance example. Ini untuk main class. Jadi kita akan ngeplay, akan fokus di sini seperti itu. Nah, terus kemudian ada class lecturer seperti ini. Terus ada class person seperti ini. Oke. Nah, di sini keunikannya adalah kalau di person itu add details-nya name and email adalah email. Oke. Seperti itu. Nah, kalau dia metode ini sudah di-override oleh seseorang, oleh anaknya, pasti di sini ada tulisan ini. Is frightened. Oke, telah di-override, telah diwariskan. Buktinya apa? Buktinya kita lihat di lecture lagi. Oke. Nah, di sini pasti ini kan di lecture ada add details dengan parameter ini sama ya, parameter string name sama string email. Di person juga string name sama string email. Akan tetapi beda di return-nya, kembaliannya. Kalau kembaliannya yang person seperti ini, kalau yang lecturer seperti ini. Oke, ada tambah lecturer with name. Nah, kemudian di sini bisa kalian lihat. Nah, ada add override annotation. Kalau kita klik ini ya, ini kalau di kiri-kiri ini silakan kalian klik aja. Misalkan saya klik. Nah, akan muncul seperti ini nanti. Overrides
method from inheritance example. Package-nya inheritance example dot person. Package inheritance example dot person, class-nya person. Nah, ada tulisannya sendiri seperti itu. Oke, coba kita klik. Nah, seperti ini, sama aja. Kalau double klik ada tulisannya add override annotation, ada tulisannya kayak gini. Ini seperti komen. Ini seperti komen. Oke, kayak komentar kayak gini. Tapi biasanya override akan mengetahui Java sih. Oke, seperti itu. Pastikan codingan kalian seperti ini. Nah, kemudian kita tuliskan sama seperti yang di PowerPoint, terus kita running, hasilnya seperti ini. Oke, nah setelah kita mengetahui codingan untuk inheritance, polymorphism, silakan tanyakan apa kesusahan kalian lewat chatting atau email, tergantung dari dosen KP masing-masing. Oke, seperti itu. Jadi jangan ragu untuk bertanya ya, karena dosen itu lebih senang ditanyai daripada mahasiswa misalkan tahu-tahu jadi ternyata hasil copy paste dari teman. Nah, itu dosen paling tidak suka seperti itu. Jadi lebih baik kalian tanya, aktif untuk tanya, atau misalkan kalian tanya ke teman, bukan jawabannya kalian ke teman, misalkan kalian masih bingung ini inheritance apa, lecture apa, person apa, boleh tanya ke teman. Kalian juga sebagai teman yang bisa boleh mengajari, asalkan jangan jawabannya langsung dikasihkan, projectnya langsung dikasihkan, itu tidak baik ya. Seperti itu tidak baik buat teman kalian sendiri, jadi nggak bisa belajar, nggak bisa mudeng. Bener sih jadi, tapi apakah mengerti? Soalnya hal-hal dasar seperti ini harus kalian pahami betul untuk kedepannya. Oke, kemudian kita kembali ke laptop. Nah, jika ada pertanyaan silakan hubungi dosen masing-masing ya. Terus kemudian ada latihan. Nah, silakan kalian tambahkan program tersebut menggunakan tambahan student class. Jadi kan kita belum mempraktekkan student class-nya kan. Nah, sekarang kalian bikin. Nah, di student ini kan mempunyai NRP dan IPK float. Float ini kan tahu kan bedanya integer sama float kan. Nah, seperti itu. Misalkan ada koma 30,2, misalkan IP kalian 2,1 atau 4.0. Nah, itu adalah sebuah float. Nah, kemudian kalian tambahkan add details metodenya di student class-nya. Misalkan di add details-nya itu akan mengembalikan sebuah nilai string student with name, misalkan ini nama saya Miftah, emailnya ini, dan NRP-nya ini, dan IPK-nya ini. Oke? Seperti itu. Terus kemudian apply the override method. Jadi silakan pakai method override untuk menampilkannya di inheritance example. Jadi pada waktu ngeprint itu juga mengaplikasikan pemanggilan objek polymorphism. Oke, seperti itu aja. Saya ulangi ya, jika ada pertanyaan silakan hubungi dosen masing-masing. Oke, terima kasih dan selamat mengerjakan dan tetap semangat untuk belajar.